Halo saudara-saudariku yang terkasih, ada ungkapan yang mengatakan bahwa hidup adalah sebuah pilihan. Hal ini menandakan bahwa di hadapan kita setiap hari, kita berjumpa dengan berbagai macam tawaran yang menuntut kita untuk membuat suatu keputusan atau suatu pilihan. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, cepat atau lambat, kita harus membuat pilihan itu. Kadangkala kita berada dalam situasi yang dilematis, mau pilih yang ini atau mau pilih yang itu. Namun, kita harus atau tetap membuat suatu pilihan. Maka pilihan yang baik harus berangkat dari ketulusan hati, tetapi juga dengan suatu pertimbangan yang sungguh-sungguh matang. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan-bacaan hari Minggu ini dari kitab Yosua dan juga dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dan juga bacaan Injil bercerita tentang pilihan-pilihan itu. Pilihan yang diajarkan oleh bacaan-bacaan hari ini bukan tentang milih ini atau milih itu, tetapi lebih tentang pilihan untuk menentukan arah hidup kita. Yosua dalam bacaan pertama mengisahkan bahwa ia mengumpulkan orang-orang Israel di masa akhir hidupnya. Ia mengumpulkan mereka untuk meminta mereka membuat pilihan dalam hidup. Pilihan untuk memilih Allah yang menghantar mereka keluar dari tanah Mesir atau memilih Allah lain, Allah orang Amori dan lain sebagainya. Ketika mereka sedang mempertimbangkan, Yosua sebagai pemimpin menunjukkan bahwa dia dan keluarganya memilih untuk percaya, memilih untuk ikut Allah yang menghantar mereka keluar dari tanah Mesir. Allah Yakub, Allah Ishak, Allah Abraham. Yosua pun mengajak orang-orang Israel untuk mengingat segala pengalaman cinta Allah untuk hidup mereka. Akhirnya orang-orang Israel memutuskan untuk percaya, untuk memilih Allah yang hidup, Allah yang menghantar mereka keluar dari tanah Mesir. Begitu pula dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Paulus mengajarkan untuk memilih hidup yang terikat pada Tuhan. Hidup yang terikat pada Tuhan itu seperti suami dan istri, saling hormat menghormati. Istri tunduk kepada suami, dan suami menjaga dan menghargai serta menghormati istri. Relasi cinta menuntut kesetiaan, komitmen. Itulah yang dituntut dalam sebuah pilihan. Paulus meminta kita untuk komit, untuk setia pada pilihan kita, pilihan untuk terikat pada Yahweh, terikat pada Yesus putranya. Dan contoh keterikatan, kesetiaan dan komitmen itu adalah cinta Kristus dan gerejanya. Saudara-saudariku yang terkasih, apapun pilihan yang kita ambil, pasti ada resikonya, pasti ada konsekuensinya. Maka ada orang yang memilih untuk mundur. Mereka mundur karena tidak kuat, khawatir dengan segala konsekuensi yang ada di hadapan. Dan itulah yang terjadi dengan para murid yang mendengarkan Tuhan. Bacaan Injil mengisahkan ketika Yesus mengajar tentang roti hidup, bagaimana menjadi murid dengan segala konsekuensinya. Maka orang mengatakan, perkataan ini keras. Mereka tidak mampu dengan segala konsekuensi yang ada di hadapan ketika memilih untuk terikat pada Kristus. Namun, Petrus dan kawan-kawan tetap setia dengan mengatakan, kemana lagi kami akan pergi? Engkau adalah sabda yang hidup, sabda kebenaran. Saudaraku yang terkasih, saat kita sudah memilih, kita berhadapan dengan situasi dilematis, ketakutan, kecemasan, karena berbagai tantangan yang ada di depan kita. Apapun pilihan yang kita ambil, pasti ada konsekuensinya. Konsekuensi yang baik, yang menyenangkan hati,
tetapi juga yang membuat kita kadangkala susah dan menderita. Yesus mengajarkan kepada kita untuk menerima setiap pilihan yang kita ambil, setia untuk menjalaninya, setia untuk menikmati kebahagiaannya, tetapi juga setia untuk memikul salib-salib yang ada di dalam setiap pilihan kita itu. Komitmen dengan segala tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kita, dan jangan takut untuk ditolak. Oleh karena itu, siapkan hati kita, matangkanlah setiap pemikiran kita, supaya pilihan yang kita ambil adalah pilihan yang tepat. Singkirkan semua penghalang yang membuat kita salah memilih. Singkirkanlah semua berhala-berhala, sebagaimana pesan Yosua, agar kita bisa memilih yang hidup, memilih Allah yang menuntun dan mengarahkan hidup kita. Berhala atau penghalang itu banyak. Rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, rasa tidak mampu, dan masih banyak hal lain. Kekhawatiran dan kecemasan itu kadangkala membuat kita kabur atau bimbang dalam membuat pilihan. Teguhkan hati kita, ingat bahwa Tuhan mencintai kita, ingat bahwa Tuhan menuntun kita, ingat bahwa Tuhan sudah memberikan segalanya untuk kita. Dia sudah menunjukkan kesetiaannya kepada gerejanya. Maka mari datang untuk terikat padanya. Kecaplah betapa baiknya Tuhan, dan Ia akan membuat kita manis dalam karya-karya kita, manis dalam menjalani hidup-hidup, manis dalam menjalani hari-hari hidup kita, dan manis sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan pergi, jangan mundur, tetap setia. Dialah sabda kebenaran. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.